Shalom. Kita semua sedang menghadapi situasi yang meresahkan dan menggelisahkan. Kita semua sedang memijak bumi yang sama. Dunia sedang digentarkan, bahkan dunia sedang menghadapi wabah yang luar biasa, termasuk Indonesia. Tapi mari, jemaat Tuhan, kita mau izinkan firman Allah, itulah yang mengisi hati dan pikiran kita. Kemudian, di dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, bukankah Tuhan sendiri berkata, jangan takut. Dan berulang kali di dalam firman Allah Tuhan katakan, jangan takut. Dan kata jangan takut yang pertama, itu terdapat di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Dan kata-kata ini diucapkan Allah kepada Abraham. Dan Tuhan sedang katakan juga kepada kita, jangan takut. Ingat, perisai kita bukan soal daya tahan tubuh kita, seberapa kita bisa menjaga. Tetapi ketika kita jadikan Tuhan jadi perisai kita, kita percaya kepada firman-Nya, maka kita akan aman di dalam Dia. Jangan takut, akulah perisaimu. Izinkan Tuhan yang jadi perisai dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat, perisainya adalah perisai yang luar biasa dan sungguh sangat terbukti. Dan poin yang kedua, bukankah Injil Yohanes 15 ayat yang ke-9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Kita bisa saja menghafalkan Mazmur 91. Tetapi yang kedua yang kita perlu ingat, tinggallah di dalam kasih Allah. Bukankah kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Allah? Allah tidak pernah biarkan kita. Orang-orang yang dikasihinya, Tuhan begitu berkepentingan. Tuhan jaga kehidupan kita. Mari umat Tuhan, kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih-Nya adalah kasih yang memelihara hidup kita. Yang ketiga, sesudah kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya, ingat, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok kita. Mazmur 91 ayat yang keempat. Sama seperti seorang bapak yang menggandeng anaknya, orang tua yang menggandeng anaknya. Orang tua lebih setia untuk menggandeng anaknya daripada anak menggandeng orang tuanya. Berapa banyak kali anak itu kepengen lepas. Dan berapa banyak kali mungkin dia lepas. Tetapi kesetiaan Tuhan, kesetiaan orang tua tetap mengawasi anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi perisai kita. Dimanapun kita pergi, ada kesetiaan Tuhan yang menjadi pagar tembok buat kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi yang keempat, tetaplah berlindung dalam naungan Tuhan. Ketika kita berlindung, Tuhan akan buat perbedaan. Sudah ingat bangsa Israel yang ada di tanah Mesir? Semua di balik tanda darah tetap ada kehidupan. Begitu juga ketika kita percaya pada korban Kristus, kita berlindung dalam naungan-Nya, tetap ada kehidupan. Tuhan buat berbeda. Dan kabar baiknya ketika kita berlindung, firman Allah mengatakan engkau akan bermalam. Artinya ada malam gelap yang harus kita lewati. Tapi Tuhan ingin kita bisa bermalam dengan aman sampai malam itu berlalu. Apa malam itu? Di ayat yang kelima mengatakan, ayat yang kelima, terhadap kedahsyatan malam engkau tidak usah takut. Bahkan ayat yang keenam, terhadap penyakit sampar dan yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita nggak pernah bisa tahu virus itu kapan menular. Itu adalah kedahsyatan malam. Tapi ketika kita berlindung, Tuhan akan jaga kita di malam yang gelap. Percaya, darah Kristus itu menjadi tempat perlindungan kita. Poin yang kelima,
Hiduplah di bawah pimpinan Roh Allah, bukan dipimpin oleh roh ketakutan. Kita semua mungkin sedang khawatir, tapi jangan ambil keputusan karena ketakutan kita. Tapi izinkan Allah yang berfirman kepada kita. Seperti Yusuf dan Maria ketika dipimpin Allah untuk pergi ke Mesir. Malaikat Tuhan datang, Yusuf bawalah anak itu ke Mesir karena Raja Herodes menyerang engkau. Yusuf nggak pernah tahu tentang apa yang di dalam pikiran Raja Herodes. Begitu juga kita nggak pernah tahu situasi di sekitar kita. Tetapi jangan takut, Tuhan adalah Tuhan yang mau memimpin kita umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang mau memberitahukan rencananya buat kita. Aktifkan roh kita, tetap berdoa, baca firman Allah, beribadah kepada Tuhan, dan engkau akan peka dengan pimpinannya. Setiap keputusanmu adalah keputusan yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Yang keenam, tetap fokus kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jalani hari-hari kita dan fokus kepada Kristus. Bukankah ayat 26 dan 27 memang sudah mengatakan bahwa Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan semua kegoncangan ini untuk membuktikan apa yang tidak tergoncangkan. Dan apa yang tidak tergoncangkan? Ketika kita tinggal di dalam kerajaannya, kita tinggal di dalam bahtera keselamatannya. Itu sebabnya, jalani hari-hari ini dengan tetap tertuju kepada Kristus. Bukan kepada ketakutan kita, bukan pada situasi kita. Kita lihat memang ada kematian, ada maut di sekitar kita. Tapi ingat, semua di dalam bahtera dipelihara Tuhan. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus saja. Dan yang terakhir, percayalah, maut tidak menguasai hidup kita. Kita hidup berkemenangan. Kenapa bisa terjadi? Roma 5 ayat 17 mengatakan, memang semua orang keturunan Adam pasti mati. Karena kita jadi satu dengan persekutuan dengan Adam. Tetapi ayat ini mengatakan lebih lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita jadi satu. Kita bersekutu dengan Kristus sendiri. Ingat, kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang membangkitkan hidup kita. Kita menghadapi maut, kita menghadapi situasi kematian. Tetapi maut, kematian tidak menguasai kita. Karena kita hidup menjadi satu dengan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jalani hari-hari kita. Bukan kita mengingkari fakta. Hiduplah dengan bijaksana. Hiduplah dengan sehat, cuci tangan juga, kemudian lakukan sebagaimana anjuran pemerintah. Tetapi di dalam pikiran kita jalani dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Kita akan mengalami, kita sedang dilatih oleh Tuhan di dalam sekolah kehidupan. Sampai Maranatha Tuhan datang yang kembali, kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Puji Tuhan.